Kita lanjut anak-anak. Sekarang yaitu demokrasi Pancasila. Di dalam negara demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas dan tidak mengenal tirani minoritas. Paham artinya? Dominasi mayoritas itu artinya negara ini akan dikuasai oleh kelompok besar. Jadi misalnya partai yang terbesar itu apa? Misalnya PDIP yang terbesar. Nanti seluruhnya dari presiden sampai ke bawah-bawahnya semuanya dari PDIP misalnya semacam itu. Ini tidak, di negara kita tidak semacam itu. Itu namanya dominasi mayoritas, kelompok besar yang menguasai. Dan tidak mengenal tirani minoritas. Tirani minoritas itu kelompok kecil tapi menguasai. Contohnya seperti negara-negara kerajaan. Negara kerajaan itu raja itu dengan keluarganya itu hanya berapa orang gitu ya, tapi menguasai. Itu namanya tirani minoritas. Di negara demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas dan tidak mengenal tirani minoritas, tapi dengan cara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal sebagai berikut. Anak-anak silahkan buka bukunya, ada di halaman 62. Yang pertama yaitu musyawarah mufakat bersumber atau berinti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berarti sila yang keempat tadi. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Jadi di dalam suatu menentukan segala sesuatunya, dalam pengambilan keputusan itu harus berdasarkan kehendak rakyat sesuai dengan kebijaksanaannya itu. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Jadi kalau misalnya para wakil rakyat tidak boleh orang yang tidak berakal sehat nyalon jadi anggota DPR misalnya, itu tidak boleh ya. Di dalam suatu kita melaksanakan musyawarah ini harus dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Jadi misalnya kalian diskusi gitu, diskusi itu kan untuk dalam rangka untuk memperoleh pendapat ya. Ya gunakan akal sehatnya, jangan nanti misalnya menggunakan ini pakai ilmu perdukunan. Dulu itu pernah terjadi ya. Agar Indonesia ini bisa terbebas dari krismon waktu itu ya. Itu bahkan ada yang menyatakan itu ya, seorang pejabat juga, saya tak akan menyebutkan namanya, agar supaya kita mencari harta karun ya, karena di negara kita di gunung apa itu ada harta karunnya. Itu tidak masuk akal anak-anak. Harta karun sebetulnya banyak sih di dalam laut kita, itu banyak harta karun. Harta karun itu ada kapal yang tenggelam waktu itu kan, mungkin bawa emas, bawa benda-benda gitu ya, yang itu memang jumlahnya sangat banyak. Tetapi untuk mengambil harta itu di dasar laut itu biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan harta yang ada itu. Nah, misalnya semacam ini anak-anak. Jadi ketika nanti kalian melaksanakan musyawarah, gunakan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. Ojo wong stres mbok jak diskusi, ndak akan bisa menemukan titik temunya nanti. Ya, atau debat kusir gitu ya. Debat yang penting aku menang gitu, itu ndak boleh. Berikutnya sekarang yang keempat yaitu keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setelah keputusan diambil, kita harus mempertanggungjawabkan. Misalnya begini, dulu ketika kita calonan presiden, ada 2 presiden, Pak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Nah, setelah misalnya ini saya pendukungnya Pak Prabowo, setelah yang menjadi presiden adalah Pak Jokowi, bagaimanapun saya harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya yaitu saya tetap mengakui Pak Jokowi adalah sebagai presiden saya, misalnya semacam itu.
kita harus taat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jangan ngeyel nanti. Aku kan orang dukung. Saya tidak mau melaksanakan undang-undangnya. Saya tidak mau melaksanakan keputusan-keputusannya. Tidak boleh seperti itu. Jadi keputusan yang diambil harus dapat kita pertanggungjawabkan. Ya. Tanggung jawab itu satu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Anak-anak, inilah mengenai musyawarah mufakat berpangkal tolak pada hal-hal berikut. Sudah saya sampaikan, kita lanjut nanti videonya.